apakah hidup Anda itu diwarnai tawa nggak sih? Penuh diwarnai tawa sehari-hari itu? Atau kebahagiaan itu ya sesuatu yang biarkanlah bergejolak di dalam gitu? Saya kira dengan berfilsafat, saya bisa pertama-tama menertawakan diri. Saya relatif hidup sendiri. Setiap hari, setiap saat itu relatif sendiri. Tapi mungkin orang melihat saya itu kesepian dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah kesepian. Di kepala saya itu selalu ada lagu. Lagu itu tidak pernah berhenti di kepala saya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Selama berapa lama itu seperti itu kadang-kadang? Oh, bisa 1-2 hari sampai saya meminati lagu yang lain. Jadi di kepala saya itu selalu ada paling tidak lagu, selain mungkin pikiran-pikiran tentang kuliah atau tentang yang lain. Jadi dan dari situ saya bisa menertawakan diri saya, kok saya ini manusia yang disebut konyol juga tidak, tetapi jadi saya bisa obsesif terhadap lagu itu atau? Itu saya kira mungkin obsesif itu. Itu yang Anda tertawakan juga gitu? Iya, jadi saya dengan begitu saya menjalani hidup ini relatif ringan, hampir tanpa beban. Iya. Ya, tamu saya kali ini Doni Dandrono, yang saya kenal sebagai seorang dosen, seorang filsuf, seorang pecinta musik atau musikus. Mana yang lebih cocok? Ya, musikus sih dalam pengertian profesional belum ya. Ya, tapi penikmat musik mungkin ya. Penikmat ya. Penikmat, dan saya bisa bermain gitar. Ya. Tapi yang lebih menarik lagi terakhir adalah seorang fotografer. Ya, saya ingin begini, Pak Doni, dari semua profesi itu mana yang paling membahagiakan Anda, membuat Anda artinya sukacita dalam hati? Wah, susah ya, tapi saya kira tiga-tiganya itu menjadi dosen filsafat itu, kemudian memotret dan bermain gitar ataupun mendengarkan berbagai jenis musik itu saling mengisi untuk saya. Jadi saya kira saya tidak bisa membayangkan saya bisa berfilsafat seperti paling tidak yang terbukti di tulisan-tulisan saya kalau saya tidak bisa bermain musik, dan kalau saya tidak menyukai fotografi, seni rupa. Kalau saya jauh dari itu mungkin filsafat saya akan lain, atau cara bermain musik saya tentu akan lain kalau saya tidak menyukai filsafat. Jadi itu lengkap ya. Jadi saling, dalam pengalaman saya itu bukan bisa dipilih begitu. Oke. Tapi kalau ini orang awam ya, orang kebanyakan itu akan punya pandangan ini. Hidup seorang filsuf kok nggak boring kan, membosankan gitu. Gimana nemu bahagianya itu gimana? Tidak, ketika Anda katakanlah menjalankan yang namanya dosen filsafat, apa? Hidup saya memang nyaris rutin, Pak. Jadi bangun rata-rata 3:30, tidur dulu 9:30, sekarang jam 11:30, jam 11 begitu. Dan kegiatan saya sehari-hari ya dari rumah ke kampus, balik lagi, atau kalau ingin memotret saya pergi ke tempat di mana saya bisa memotret. Jadi hidup saya itu saja. Tapi mungkin untuk orang itu membosankan. Tapi kalau kita menjalaninya, dalam arti ada hal-hal yang saya kira membuat hidup kita itu berisi dengan rutinitas itu saya kira tidak membosankan. Hidup itu membosankan kalau dalam menjalani dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita tidak mendapat apa-apa dari situ. Kapan Anda menyadari itu, Kak? Menyadari bahwa ternyata di balik keseharian yang rutin tadi ya, yang mungkin orang lain berbos, ternyata Anda menemukan sesuatu yang mungkin untuk sementara di awal diskusi ini kita sebut sebagai kebahagiaan.
Ya, Itu kapan Anda menemukannya? ya hampir setiap saat. Kadang-kadang hidup saya itu walaupun dalam rutin itu mungkin tanpa ada rencana. Ya, tapi kalau ke kampus kan selalu harus ada rencana mengajar jam berapa, Ada jadwalnya. ada jadwal. Tapi kadang-kadang penuh dengan spontanitas. Ya, cukup sering bahkan tiba-tiba saya melakukan hal yang tidak saya rencanakan. Nah, ketika hal yang saya lakukan itu ternyata ada menyenangkan untuk saya, bermakna paling tidak, atau mungkin dari juga untuk orang lain, kadang itu itu pasti tidak boleh, tidak membosankan. Berarti Anda bermusik atau menghasilkan karya-karya fotografi itu semua diarahkan pada orang lain, pihak lain. Kalau mengajar jelas kan ada pihak lainnya, mahasiswa. Ya, tidak juga sebetulnya. Kalau bermusik itu saya lebih sampai saat ini lebih banyak untuk melatih kepekaan pada nada, keterampilan bermain musik-musik lagu-lagu yang baru, itu saya lebih pada itu. Kalau menyenangkan orang lain kan harus tampil di depan orang lain. Nah, sementara pada fotografi saya itu memotret memang sengaja untuk saya pasang di Instagram, dan saya selalu menunggu komen, dan Instagram saya buat publik sehingga dari luar negeri juga ada yang kasih komen dan sebagainya. Memang saya sengaja itu untuk jadi tontonan orang lain, sehingga bukan yang saya cari juga masukan untuk saya juga ternyata ini bermanfaat untuk mereka. Itu satu hal yang menyenangkan untuk saya. Jadi boleh nggak saya sebut bahwa ini berarti kebahagiaan Anda ini agak utilitarian ya, ada manfaatnya, fokusnya pada manfaat dari karya, entah itu mengajar, entah itu karya melukis. Iya, manfaat terutama kalau untuk diri sendiri dan juga terutama untuk orang lain. Kalau manfaat untuk diri sendiri itu pertama-tama memang dari dulu saya selalu mencari semua itu makna itu harus untuk saya. Jadi egosentrik begitu ya. Nah, tapi sekitar 5-6 tahun yang lalu itu saya pernah di rumah keluarga saya mengambil makanan di lemari es yang saya suka, dan kemudian setelah itu baru itu sudah expired, sudah dan sebagainya, nanti sakit perut dan sebagainya. Saya kira saya makan itu senang. Nah, saya kira bahagia waktu itu pengertian saya. Nah, ketika ada warning itu, peringatan itu, saya jadi wah kok ini nanti kalau sakit perut gimana. Terus saya kira bagian itu sesuatu yang paling tinggi dari rasa puas ya. Kok bisa gagal karena ada peringatan bahwa ini sudah expired. Lalu saya mulai merefleksikan, saya mencari-cari lagi bacaan yang berapa puluh tahun lalu saya pelajari, yaitu Aristoteles. Dan di situ saya jadi paham apa yang dia maksud, bahwa bahagia itu bukan kalau mengkonsumsi, tetapi kalau memproduksi. Mengkonsumsi itu penting, supaya kita hidup kita harus mengkonsumsi apa saja dengan kelima indera kita. Melihat lukisan yang bagus, mendengar musik yang bagus, makan makanan yang enak, yang sehat, itu penting. Tapi itu levelnya nikmat. Ya, ini khas seorang filsuf ya. Jadi hanya dengan pengalaman makan makanan yang kata luar saja kemudian mencari makna kebahagiaan, kira-kira gitu ya. Iya, dan itu merubah ya, semacam kayak moment of truth. Anda menemukan sesuatu, ini keliru ini berarti. Kebahagiaan yang hanya mengkonsumsi dan puas, sangat puas, ya nikmat, ya mendapatkan nikmat dari makanan itu, ternyata hanya dengan satu informasi saja maknanya hilang ya. Maka kemudian Anda mencoba menggali lagi. Ini kan jarang dilakukan orang-orang biasa. Anda punya saran enggak? Orang-orang awam itu apakah harus melakukan dengan cara-cara seperti itu? Saya kira semua orang itu sudah melakukan. Setiap saat itu mereka
melakukan apa kritik diri. Hmm. Ya, tapi mungkin hal itu dilakukan spontan, tidak direnungkan benar-benar, tidak mencari rujukan. Nah, jadi spontan aja. Jadi selalu saya kira tidak ada orang yang tidak melakukan kritik diri, dan karena kritik diri setiap orang berubah. Jadi berfilsafat itu membahagiakan ya, menurut Anda? Iya, berfilsafat, apalagi berfilsafat secara populer. Itu membahagiakan. Itu membahagiakan, menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Saya belum selesai tadi. Membahagiakan itu dari makanan tadi itu. Akhirnya saya jadi paham maksud Aristoteles. Bahagia itu adalah kalau kita memproduksi. Oke. Memproduksi itu berarti harus ada sasaran. Ada konsumennya. Ada konsumennya, ada penikmat kita. Yeah. Jadi memproduksi makanan, memproduksi pakaian, memproduksi lukisan, bahkan membuat orang lain tertawa saja itu sebuah kegiatan yang produktif. Termasuk berarti stand up comedian atau komedian itu Benar. sebenarnya dia menghasilkan sesuatu ya, pesan yang lucu atau gesture yang lucu, Iya. namun Benar, itu sebagai produk. benar. Responnya kemudian orang tertawa, jadi si pelawak ini pun akan berbahagia. Itu dia bahagia. Jadi pengertian bahagia itu rasa puas yang menurut saya paling tinggi menurut Aristoteles, dan tidak bisa dibatalkan oleh situasi apapun, oleh keadaan apapun. Tidak bisa dibatalkan oleh tiba-tiba dia teringat, wah, honor stand up komediannya itu kecil itu tidak akan hilang itu. Dia menemukan ya momen itu. Iya, betul. Tapi kalau mengkonsumsi, kemudian ada informasi makanan itu beracun, makanan itu kadaluarsa, itu atau makanan curian, atau kita mendapat baju, ternyata baju itu membeli baju, ternyata baju itu hasil menadah barang curian, itu kan batal bahagia, gembira kita. Rasa senangnya tadi menjadi langsung rontok menjadi tawar gitu, Pak. Oke, sekarang dari 3 itu kalau secara cepat mungkin Anda bisa ceritakan ya, apa sih bahagianya mengajar, bahagianya bermusik, bahagianya melukis? 3 itu berarti. Saya kira kemudian mana yang Anda paling bahagia dari 3-tiganya itu? 3-tiganya saya bisa merasa puas. Tapi pada 3 kegiatan itu selalu ada rasa puas saja, level puas, ada juga rasa bahagia. Nah itu puas itu kalau saya mengajar, dalam hal mengajar misalkan saya menyampaikan bahan ajar itu secara lengkap, ya, tapi itu saya puas dengan bahasa yang tutur yang lancar, itu saya puas. Kalimat yang pendek-pendek itu memuaskan. Tapi saya akan lebih puas itu lebih tinggi lagi kalau ada mahasiswa yang misalnya terpengaruh oleh ide saya dan dia menjadi berubah karena ide saya, mau menulis skripsi karena ide yang muncul di kuliah tadi, dan dia melakukan riset yang betulan tentang itu kebahagiaan, Pak. Jadi transformasi mahasiswa ya, transformasinya, perubahan mahasiswa. Dan itu makna guru itu sangat bermakna. Saya kira di situ. Jadi saya merasa saya ini betulan guru. Bukan cuma corong dari Aristoteles atau Habermas atau dari buku yang Anda baca, Anda cuma pindahkan, mediumnya dipindahkan, dari kertas, dari apa? Bukan transfer knowledge, tapi benar, transforming people ya, transformasi manusia. Nah, kalau bermusik, ya saya bermusik itu baru seperti saya bilang tadi, baru pada level melatih diri, mendisiplinkan diri, baik dalam pemahaman tentang nada, dalam pemahaman tentang jenis-jenis lagu, struktur nada dan sebagainya. Itu saya masih lebih banyak pada itu karena saya belum punya kesempatan untuk tampil, sehingga saya tidak tahu bagaimana respons orang terhadap nada yang saya produksi. Tapi Anda belajar atau menguasai instrumen musik itu sejak usia berapa itu? Kelas 2 SMP itu saya kira saya umur 14-15 tahun
Eh, itu pertama kali ayah saya memberikan saya gitar, harganya 10.000, warnanya merah. Dan itu second hand di sebuah toko musik yang menjual barang-barang bekas itu. Gitarnya masih bagus kondisi. Karena ayah saya selalu melihat saya suka mendengarkan The Beatles pada waktu itu dan selalu bergaya bermain gitar. Nah, kemudian dibelikan dan saya belajar serius. Pernah kursus musik klasik 1 tahun, tapi setelah mulai bisa baca not balut saya berhenti karena saya pikir saya tidak mau jadi pemain musik klasik. Yang penting bisa membaca, saya kira. Nah, saya belajar sendiri untuk tidak terus sampai sekarang dan tidak pernah bosan dengan gitar. Nah, kalau di dalam lukisan itu Anda sukanya melukis wajah, yang saya ketahui banyak wajah perempuan muda juga yang Anda lukis. Itu memang kebahagiaannya di objek yang dilukis atau impact setelah lukisan itu jadi foto ya kalau saya fotografi. Saya foto itu baru sekitar 8-9 tahun yang lalu saya mulai secara serius. Sebelumnya saya itu melukis. Waktu SMA saya ikut kelas ekstrakurikuler itu. Pada setiap hari Selasa sore dari jam 4 sampai jam 6 itu pelajaran menggambar di sekolah, dan itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi saya jalani penuh, padahal teman-teman yang lain hanya 1 bulan atau kurang, bahkan itu datang dan pergi. Dan di awal itu dibebaskan oleh guru menggambar ekstrakurikuler yang juga merupakan guru menggambar di SMA Kurisu di Malang waktu itu, Pak Wahyudi namanya. Dia kebetulan seorang seniman, pelukis juga. Dia memastikan saya dengan melihat goresan saya. Dia semua itu disuruh menggores ngawur, gambar apa saja, pokoknya mengekspresikan diri. Dan saya selalu menggambar itu selalu wajah. Dan saya lebih menyukai kuas yang besar daripada kuas yang kecil. Jadi saya lebih menyukai perspektif daripada detail waktu itu. Nah, terus dia meyakinkan saya, wah kamu ini pandai menampilkan wajah orang dan cocoknya dengan ekspresi orang yang secara ekspresif dan puas besar. Jadi ini tekuni, dan dia setiap saat meyakinkan itu, dan memang saya menyukai melihat wajah itu. Seakan-akan saya bisa melihat saya yang berbeda. Tapi tidak berani waktu itu, bukan tidak berani, tidak mengambil inisiatif untuk udah sekolah melukis gitu ya? Sudah, Pak. Seni rupa. Jadi lulus SMA itu saya mendaftar ke Universitas Udayana, jurusan seni rupa, dan diterima. Tapi saya kira saya ini mother's boy. Oh, ceritanya gitu. Ya, jadi hanya bertahan 2 minggu di Bali. Terus saya cari argumentasi yang membenarkan diri bahwa Bali itu sebetulnya lebih merupakan tempat turisme daripada tempat belajar. Saya meyakinkan diri itu saya tidak bisa di sini. Dan saya pulang tanpa izin orang tua dan sebagainya. Jadi saya sebetulnya anak mama ya berarti. Iya, karena saya nggak bisa jauh dari mama saya waktu itu. Wah. Terus itu makanya terus sekolahnya di Malang itu ya? Di Malang, di Fakultas Hukum Brawijaya itu. Tapi itu pilihan sadar berarti memilih Fakultas Hukum. Oh iya, jadi waktu SMA memang kegiatan dan pikiran saya itu hanya pada 2, yaitu musik, 3 sebenarnya, musik, seni rupa, dan sejarah. Itu yang saya sangat suka. Ya, kemudian ketika saya menganggur dalam tanda petik dari Bali itu, saya mulai membaca tulisan-tulisan Arif Budiman, dosen di Satya Wacana. Break sekian bulan itu ya, karena Anda terpaksa tahun ya, bersama tahun itu tidak langsung kuliah ya? Oh, saya ambil kursus bahasa Belanda dan Inggris di Akaba di Malang. Nah, terus saya mulai membaca tulisan-tulisan Arif Budiman, dan di situ akhirnya saya tertarik persoalan-persoalan sosial politik di Indonesia dan sadar memilih Fakultas Hukum itu. Nah, sekarang dari melukis ke fotografi itu
migrasinya gimana? Migrasi atau evolusi itu Eh, sebenarnya? Sebetulnya saya hanya bukan migrasi, bukan evolusi, tapi saya mengungkap minat saya yang sebetulnya sudah ada sejak lama. Ayah saya itu tukang foto, dia guru, tapi dia juga tukang foto profesional untuk perkawinan, untuk acara-acara apapun. Iya. Jadi saya sering diajak dia di kamar gelapnya itu untuk mencetak foto, memproses negatif itu, mencetaknya juga. Jadi saya cukup tahu bagaimana komposisi, bagaimana bau obat untuk Kimia ya. bahan kimia itu, dan apa namanya, saya juga pernah beberapa kali memotret di Malang. Ya, pinjam kamera ayah saya. Nah, ketika saya di Semarang ini, ya saya kira kamera makin lama makin murah, ya, dan ada media sosial di mana kita bisa menampilkan Tadi karya-karya kembali kita. ke produksi tadi ya. Iya, persoalan. Jadi disitulah saya pikir kalau melukis, problem saya satu, saya tidak punya tempat untuk menyimpan lukisan. Oke. Maka saya waktu SMA sampai ketika di Malang, karena rumah besar, saya masih melukis dengan cat minyak, dengan kanvas yang jumlahnya banyak. Jadi ketika di Semarang saya tidak pernah menggambar dengan cat minyak, saya hanya dengan kertas, sketsa begitu. Tapi itu pun juga membutuhkan tempat. Tapi kalau fotografi di mana sekarang digital itu tidak perlu tempat yang besar itu. Tapi karyanya lebih, jadi bisa global. Bisa global lah. Ada nggak Pak yang paling mengesankan dari produksi Anda tadi foto wajah tadi? Pengalaman paling mengesankan tentang sebuah foto yang Anda hasilkan? Ada beberapa, ya cukup banyak sebetulnya. Itu foto-foto pertama ketika saya mulai tertarik dengan fotografer Darwis Triadi, dan juga fotografer-fotografer dari Jerman, di mana mereka sangat kuat dalam hal cahaya. Jadi dari situ saya mulai paham apa itu fotografi gambar dengan cahaya. Jadi cahaya itu yang harus jadi medium utama dalam menampilkan objek atau subjek yang difoto. Lah, itu karya-karya pertama itu karya-karya yang lebih, saya kira masih mentah dalam pengertian pemahaman, tapi itu justru menurut saya paling ekspresif dibanding karya yang belakangan di mana cahaya sudah diatur. Malah begitu ya. Jadi alami itu. Iya. Tapi itu tercermin dari tanggapan so-called penikmat atau konsumen itu. Iya. Mereka memberikan respon. Ada kebanyakan ya, kalau yang kritik itu lewat direct message itu ya, bukan ditulis di situ. Dan saya kira kritik-kritik itu sangat penting untuk saya. Saya minta mereka untuk menampilkan di direct message gitu, kadang-kadang saya menampilkan di langsung, tapi mereka tidak mau. Saya kira tidak tahu itu semacam kode etik tukang foto kali, tidak ada yang pernah melontarkan kritik yang keras terhadap karya ya. Luar biasa. Kalau ini saya punya pertanyaan, mudah-mudahan nggak terlalu aneh. Jadi hidup sebagai filsuf, suka musik, kemudian sekarang fotografi itu, apakah hidup Anda itu diwarnai tawa nggak sih? Penuh diwarnai tawa sehari-hari? Atau kebahagiaan itu ya sesuatu yang biarkanlah bergejolak di dalam? Saya kira dengan berfilsafat, saya bisa pertama-tama menertawakan diri. Saya relatif hidup sendiri. Setiap hari, setiap saat itu relatif sendiri. Tapi mungkin orang melihat saya itu kesepian dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah kesepian. Di kepala saya itu selalu ada lagu. Dan misalkan lagu, kalau saya sedang belajar, saat ini saya sedang belajar lagu Lay Down Sally dari Eric Clapton, itu lagu itu tidak pernah berhenti di kepala saya dari bangun tidur sampai tidur lagi.
Selama berapa lama itu seperti itu kadang-kadang? Oh bisa 1-2 hari sampai saya meminati lagu yang lain. Jadi di kepala saya itu selalu ada paling tidak lagu, selain mungkin pikiran-pikiran tentang kuliah atau tentang yang lain. Jadi dan dari situ saya bisa menertawakan diri saya, kok saya ini apa ya, manusia yang disebut konyol juga tidak, tetapi jadi saya bisa Obsesif terhadap lagu itu atau? itu saya kira mungkin obsesif itu. Itu yang Anda tertawakan juga gitu? Iya, jadi saya dengan begitu saya menjalani hidup ini relatif ringan, hampir tanpa beban. Iya, itu yang saya lihat dari luar justru itu, makanya saya kan ingin undang Anda jadi tamu di channel Berani Bahagia. Jadi bahagia itu tidak harus riuh rendah ya sebenarnya. Bahagia itu bisa sesuatu yang kecamuknya itu justru di dalam ya, di pikiran, di hati. Saya kira ya. Saya kira orang-orang yang produktif, baik itu seniman ataupun penulis ataupun yang lain, itu saya kira mereka butuh waktu dalam 24 jam itu mungkin lebih dari 10 jam itu sendiri. Untuk dirinya sendiri. Nah ini mau belum lupa, ketika Anda punya gagasan, ini sharingnya jadi sesama. Saya tidak melukis, tapi saya menulis lah minimal. Ketika ide-ide itu muncul ya, ide-ide itu muncul. Apa yang Anda lakukan untuk supaya ide itu nggak lepas gitu? Itu kan kadang-kadang kita dengar suara musik. Kalau saya biasanya itu ini frase. Jadi kalau ada frase di buku yang menarik itu bisa nempel terus. Tapi kan memori kita ada batasnya. Biasanya yang Anda lakukan apa? Kalau musik itu saya pasti memainkannya. Ya, terus ya. kalau ide itu biasanya saya ada note di laptop saya. Ide-ide yang aneh-aneh itu saya tulis. Kadang-kadang ada yang jadi tulisan penuh, tapi kebanyakan ya tinggal sebagai ide yang tidak dimatangkan. Termasuk milenial ya, Anda yang langsung pakai komputer ya? Itu baru sekitar 2 tahun. Saya ketinggalan kalau saya baru sekitar 2 tahun ini Pak. Saya sebagai pengendara mobil itu kalau perlu berhenti nulis ya. Pada kertas kecil itu kantongi. Jadi nanti satu hari saya kumpulkan, sore itu saya kumpulkan, baru saya pindah ke komputernya malam. Tapi sering yang spontan itu ditulis di saya coba pakai note di handphone. Ya. Ternyata gairahnya itu beda ya, membaca tulisan saya sendiri yang jelek di kertas kucel itu lebih membangkitkan gairah. Ini orang beda-beda sih. Iya, saya tidak punya buku catatan ya, yang kecil itu. Saya lihat Anda memang selalu bawa catatan kecil. Iya. Kadang-kadang kertas, kalau yang ide-ide itu menjadi kertas. Oke, dalam berkarya atau saya kira Anda ini nggak cocok menggunakan kata berkarya, menjalani hidup ya, sebagai pengajar, kemudian lagi musik, fotografi ya. Ada nggak pengalaman lucu dari masing-masing itu yang menurut Anda membekas itu? Lucu ya tentu terkait dengan ya kebahagiaan, entah itu kekonyolan apa yang Anda alami karena Anda mengatakan bahwa produksi kemudian ada pihak lain. Pernah terjadi nggak sesuatu yang menurut Anda ini ya tidak harus terjadi tapi terjadi dan lucu gitu? Saya kira mungkin ada ya, tapi saya tidak pernah mengingat itu. Pada setiap mengajar atau bermusik atau itu pasti ada pengalaman lucu, tapi saya tidak pernah mengingatnya. Mungkin kalau diberi beberapa saat waktu saya pasti bisa mengingat. Berarti Anda bukan termasuk penikmat lawakan ya berarti? Simpulan saya loh. Oh, saya menikmati lawakan. Saya menikmati Sri Mulat. Ya. Saya kira kelompok lawak paling lucu dan paling bisa menertawakan diri itu Sri Mulat di Indonesia. Seperti Charlie Chaplin itu tidak pernah lawannya menertawakan orang lain selalu menertawakan diri. Saya kira yang saya lakukan seperti saya bilang tadi itu selalu menertawakan diri, tapi itu tidak pernah saya pikir sampai serius terlalu lama, itu lebih spontan saya kira. Berarti dugaan saya begini, kalau Anda
kalau tadi tidak menyukai lawak, ternyata suka. Jangan-jangan Anda memang sangat serius pada 3 hal ini. Lebih memperhatikan yang serius dari 3 itu, entah mengajarnya, entah bermusiknya, entah fotografinya. Jadi Anda tidak melihat ya lucu itu oke lah, lewat saja. Iya. Jangan-jangan begitu. Saya kira iya. Ya. Iya. Tapi pasti ada peristiwa-peristiwa lucu di 3 kegiatan saya itu. Nah, ini yang sebenarnya definisi Anda tentang kebahagiaan ini bagi saya ini sangat berisiko. Karena batasnya itu tipis sekali dengan yang namanya orang sok pamer atau narsis. Ya narsis beda dengan pamer tentu saja, tapi narsis jadi lebih pada tetap memang tujuannya mendapatkan respon dari orang lain, tetapi kepentingannya nanti kembali ke kita itu. Tapi, supaya tidak terjadi salah paham. Ya, apa yang Anda lakukan dengan narsisme itu apa sih? Narsisme itu yang dicari adalah pujian terhadap diri. Betul. Melalui tapi ya karyanya yang dipuji. Ya. Fotografinya atau cara mengajar atau musiknya. Ya. Jadi kepuasan itu levelnya, narsisme itu kepuasan bukan kebahagiaan. Tapi yang saya usahakan itu adalah saya mencari nikmat ya, mencari rasa puas, mencari pujian itu iya, itu saya tidak menolak itu. Tapi saya ingin karya saya itu berarti untuk orang lain. Jadi tadi itu transforming students life semacam itu. Tapi itu berat ya, tuntutan yang sangat berat. Saya kira maksud saya gini, dengan banyaknya orang ini sosial media makin aksesibel, kamera makin murah, ya, penyimpanan digital juga makin besar dan makin murah. Orang kan sekarang berbagi, makan aja difoto, kemudian berbagi, kemudian mendapatkan pujian. Secara saya merasa sih itu kebahagiaan, tapi menurut Anda sebelum ada perubahan terhadap foto itu dampak dari foto itu belum kebahagiaan berarti? Belum, itu saya sadari 5, 6, 7 tahun yang lalu. Jadi saya ingin kalau foto saya itu ya berdampak membuat orang itu senang, membuat orang itu terinspirasi. Sudah ada beberapa tukang foto di Semarang yang lebih terkenal daripada saya yang mengaku terinspirasi oleh foto-foto saya. Nah itu saya bahagia. Tapi kalau foto saya cuma terus dapat hati, like itu jempol itu memang menyenangkan. Tetap menyenangkan. Tetap menyenangkan, tapi itu bukan yang saya cari, yang terutama saya cari. Itu efek samping. Efek samping dari sebuah foto yang nikmat, mungkin dilihat komposisi yang tepat dan sebagainya itu. Saya pribadi sebagai orang yang sedang belajar tentang kebahagiaan ini sekarang agak tersindir berarti dengan definisi Anda. Jadi begini, kalau saya melihat orang datang ke satu tempat ingin membagikan foto gunung atau foto laut itu, saya selalu berpikiran bahwa hanya orang bahagia yang melakukan itu, karena dia bahagia melihat itu, dia ingin berbagi. Bahwa apalagi kalau fotonya itu tanpa manusia, tanpa dirinya di situ. Kalau tanpa dirinya, meskipun ada dirinya pun, kalau tujuan dia itu karena dibangkitkan oleh dia ingin berbagi di satu tempat ini, ada tempat begini indah pemandangannya, begini alami, dan dia bagikan. Bagi saya itu kebahagiaan. Jadi bukan dampaknya, tetapi dari awal dia sudah menemukan. Ya, saya kira itu lebih pada informasi yang dia mendapat kesan menyenangkan ada di satu danau ini. Betul. Dia memotret danau itu, kemudian dipasang di media sosialnya. Dia ingin membagi informasi yang menyenangkan. Tapi kalau informasi itu bermanfaat, menyenangkan orang lain, saya kira itu kebahagiaan juga. Ya, tapi kalau saya kan lebih kunjung ke sana, betul. Satu contoh. Ya, itu tetap sebuah kebahagiaan. Okay. Tapi kalau yang saya bagikan bukan informasi tentang manusia atau tentang sebuah tempat di karya-karya foto saya, tetapi foto sebagai karya. Nah, itu sedikit berbeda. Okay. Baik Pak Doni, menarik sekali diskusinya. Kawan-kawan kita sambung. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak Budi.